Ya, kita akan mulai dengan Roma pasal yang ke-8. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, outline-nya di dalam bagian pertama dari ayat yang pertama sampai 13 kita melihat Rasul Paulus menuliskan tentang pengalaman kita dimerdekakan di dalam roh, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia menuliskan tentang prinsip kita menerima kemerdekaan di dalam roh, dasar untuk menerima kemerdekaan, alasan mengandalkan roh dan bukan daging, dan cara roh memerdekakan kita. Lalu di dalam bagian kedua kita melihat Rasul Paulus menuliskan tentang pengharapan dan proses kita menerima kemuliaan setelah kita dimerdekakan. Ya, bagian pertama dikatakan bahwa kita adalah ahli waris yang mulia. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, kita melihat tentang kepastian kita untuk menerima kemuliaan. Jadi di dalam pasal yang ke-8 kita akan melihat yang pertama tentang kemerdekaan kita yang Tuhan berikan. Yang kedua kita akan melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ahli waris, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya harap ini merupakan pasal yang sangat membahagiakan, ya. Pasal yang sangat membahagiakan karena di situ banyak berkat rohani yang yang kita terima, yang kita miliki, dan biarlah kita semakin mengerti akan harta kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin hidup bersandar kepada Tuhan, dan hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, saya bersyukur ya, dan saya rasa ini adalah kalimat yang sangat membahagiakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, kita semua ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada penghukuman bagi kita. Itu adalah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, nah dikatakan tidak ada penghukuman karena dosa telah membuat kita berada di bawah hukuman. Ya, dosa membuat kita berada di bawah hukuman. Dan hukum Taurat memvonis kita sehingga dosa kita menjadi nyata. Dan walaupun dosa itu begitu nyata, kita tetap tidak mempunyai kekuatan, kita tidak berdaya untuk menyelesaikan dan menghindarinya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat membuat manusia frustrasi sebenarnya. Ya, di satu sisi kita dikuasai oleh dosa, lalu kita divonis, kita tahu bahwa kita orang berdosa, tapi di sisi lain kita tidak mempunyai daya, kita tidak sama sekali tidak mampu untuk melepaskan diri. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat frustrasi sekali. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita dinyatakan tidak ada penghukuman. Ya, kita yang berada di dalam Kristus, kita terlepas dari dosa, terlepas daripada penghukuman tersebut. Dan kita harus ingat bahwa ini bukan hasil usaha manusia, bukan sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita berusaha dan akhirnya kita memperolehnya, tidak. Ya, tetapi ini semata-mata adalah karena kita berada di dalam Kristus. Nah, istilah kita berada di dalam Kristus menunjukkan bahwa Allah menghakimi seseorang adalah melihat hubungan orang tersebut dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi bila kita berada di dalam Kristus, berarti kita menjadi satu dengan Kristus. Ya, Alkitab mengatakan Kristus sebagai kepala kita dan kita sebagai tubuhnya Kristus. Jadi sebagaimana Kristus, demikian juga kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita adalah tubuhnya, kita menjadi satu kesatuan. Ya, kita menjadi satu kesatuan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5
ayat yang ke-17 ini ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dalam Kristus artinya bahwa semua karya Tuhan Yesus dan semua kekayaan-kekayaan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus itu semuanya diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Artinya Allah melihat kita melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi kita berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan Alkitab mengatakan karena kita berada di dalam Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam bahasa Yunani sebenarnya ada dua istilah yang diterjemahkan sebagai baru di dalam Alkitab. Ya. Yang pertama adalah neos. Neos itu menunjukkan pada sesuatu yang baru saja dibuat, namun sudah ada yang serupa sebelumnya. Ya, sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tetapi neos yang kita pegang ini adalah sesuatu yang baru dibuat, ya, tetapi bukan tidak ada sebelumnya. Tetapi istilah yang kedua adalah kainos, ya. Kainos adalah sesuatu yang belum pernah ada. Dan ini adalah sesuatu yang baru ada. Ya, jadi seperti Tuhan menciptakan manusia ya dari debu tanah, itu adalah sesuatu yang belum ada. Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu adalah sesuatu yang belum ada. Dan ciptaan baru kita ini adalah sesuatu yang belum ada. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang baru. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka manusia yang lama, juga sebelum Adam tidak pernah ada manusia. Ya, tidak pernah ada manusia. Nah, setelah Adam berdosa, kemudian sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi manusia baru, ciptaan baru, dan baru ini juga merupakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada. Jadi Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi yang ada, menjadi ada ya. Jadi itu adalah makna daripada ciptaan baru. Jadi kita bukan dari manusia lama kita dibersihkan atau diapakan, tetapi kita sama sekali merupakan suatu eksistensi yang baru di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita dilahirkan kembali, kalau di dalam istilah yang Tuhan Yesus pakai ya, kita dilahirkan kembali. Jadi kita sama sekali menjadi manusia baru di mata Tuhan ya. Jadi seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, bahwa kita mendapat bagian dari kodrat ilahi Allah ya. Jadi Allah sendiri yang diam di dalam hati kita. Jadi kita dipersatukan dengan Kristus, kita berada di dalam Kristus, kita menerima hakikat hidup daripada Kristus di dalam diri kita. Jadi Kristus berada di dalam kita, kita berada di dalam Dia, dan kita diberi suatu nature, suatu sifat, suatu hakikat yang benar-benar baru dan suci, serta hidup yang tidak dapat rusak. Ya. Nah, itu adalah ciptaan baru. Sehingga di sini dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Wah, saya waktu membaca ayat ini, hati saya berkata, amin, ya, haleluya, puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengampuni segala dosa kita, ya. Karena Tuhan berkenan menghapus segala dosa kita, dan karena kita dipandang sebagai ciptaan baru di mata Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat indah, luar biasa. Dan kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, di dalam terjemahan baru ada satu istilah yaitu nomos. Nah, nomos ini tidak diterjemahkan di dalam terjemahan baru,
Tetapi di dalam terjemahan lama yang saya taruh di sini, itu ada, ya sebenarnya ada. Nah, kalau di dalam terjemahan lama dikatakan karena hukum roh yang menganugerahkan hidup di dalam Kristus Yesus sudah memerdekakan aku daripada hukum dosa dan maut itu. Nah, ada penafsir mengatakan mungkin karena istilah hukum roh itu sesuatu yang tidak gampang dimengerti, sehingga penerjemah di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia itu hukumnya dibuang ya, sehingga rohnya yang ditonjolkan. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya ada dua nomos di sini. Nomos yang pertama yang di dalam bagian pertama ini adalah hukum roh. Dan yang kedua adalah hukum dosa dan maut. Jadi ini adalah suatu perbandingan antara dua hukum. Ya, dua hukum. Jadi hukum roh dan hukum dosa. Nah di situ dikatakan roh yang mengaruniakan hidup, ya, tetapi dosa membawa maut. Jadi dosa membawa maut, roh mengaruniakan hidup. Lalu apa artinya hukum roh? Ya, apa artinya hukum roh? Jadi dalam bahasa aslinya dikatakan hukum di situ adalah sesuatu yang sudah established, sesuatu yang sudah dinyatakan, sesuatu yang sudah didirikan, ya, sesuatu yang diterima sebagai kebiasaan atau sebagai sesuatu standar, sesuatu perintah di dalam hidup kita. Jadi hukum roh di sini sebenarnya adalah sesuatu perintah yang roh berikan kepada kita atau sesuatu karya yang roh lakukan di dalam hidup kita. Jadi di sini pertama-tama kita melihat roh yang mengaruniakan hidup di dalam Kristus Yesus, ya. Roh yang mengaruniakan hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, kita ingat pernah kita bahas 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ingat ya, kalau saudara mendengar TV atau mendengar orang di luar berbicara tentang Yesus dan mengucapkan sesuatu dengan sangat tidak menghormati nama Yesus, menghujat nama Yesus dan sebagainya, dikatakan di sini pasti orang itu tidak berkata-kata oleh roh Allah. Sebaliknya yang kalimat kedua dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan karena roh kita mengaku sendiri. Bukan karena kita menerima ataupun mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, ya. Yang kadang-kadang kita katakan kita mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, tetapi yang memampukan kita untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan itu adalah Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya kita percaya bahwa iman juga adalah pemberian daripada Tuhan, ya. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita tidak akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di lain sisi, kalau suatu hari seorang mengatakan kamu tidak berbahasa lidah sehingga kamu tidak mempunyai Roh Kudus, jangan sampai ditakut-takuti demikian, ya. Jangan sampai menyangka bahwa diri kita tidak ada Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menolong kita. Jadi jangan sekali-kali kita sampai mencurigai diri kita sendiri, apakah saya ada Roh Kudus? Jangan, ya. Karena kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya
Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan sudah bekerja di dalam diri kita dan sudah memampukan kita untuk menerima Tuhan Yesus. Dari sini kita melihat bahwa Roh Kudus memberikan hidup kepada kita. Jadi secara manusia dalam kedagingan kita, kita tidak dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita melihat di dalam dunia ini banyak orang menghujat nama Tuhan, bukan mengaku Tuhan, karena mereka tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi kita bersyukur sekali bahwa Roh Kudus telah bekerja di dalam hidup kita. Ya, itu adalah sesuatu yang sungguh membahagiakan di dalam hidup kita. Lalu kemudian dikatakan hukum Roh Kudus, ya, hukum Roh Kudus yang memerdekakan kita. Ya, kita melihat di sini hukum Roh yang memerdekakan, sudah memerdekakan aku daripada hukum dosa dan maut. Ya, jadi waktu Roh Kudus bekerja akan ada satu kekuatan supernatural yang juga bekerja di dalam diri kita. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan hukum Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu ada satu hukum, ada satu kuasa, kekuatan supernatural yang sudah established di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang merupakan sesuatu yang akan menaklukkan, ya, akan membebaskan kita daripada hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita terikat tadinya di dalam hukum, tidak ada yang dapat melepaskan kita. Tapi Roh Kudus dalam hukumnya telah melepaskan kita. Nah, keluar kekuatan daripada Roh Kudus itu melepaskan kita, menghancurkan keinginan daging kita. Jadi bukan kita berusaha untuk memberesi bagaimana hal-hal yang memang kita harus mengaku dosa, kita harus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Allah, mengalahkan pencobaan-pencobaan, tetapi kekuatan-kekuatan itu sebenarnya tidak datang dari diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan gagal, ya, kita akan gagal. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, saya percaya kita akan berhasil. Ya, dulu saya mengenal seseorang, dia berkata, wah, dia dulu suka merokok sampai satu hari 3 bungkus, 4 bungkus. Dia berusaha berhenti merokok sampai berusaha berkali-kali hanya dapat bertahan mungkin 10 hari, 2 minggu, akhirnya merokok lagi. Satu kali dia menyangka sudah berhasil, temannya datang menghisap rokok, meniupkan asap ke mukanya, akhirnya dia tidak tahan mengambil rokok lagi. Sampai pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia meminta kekuatan daripada Tuhan. Akhirnya dia dilepaskan oleh Tuhan. Ya, nah itu adalah banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang kita ingin lepaskan, banyak perbuatan-perbuatan kita yang kita ingin lepaskan, kita dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Ya, tapi hukum Roh Kudus, kekuatan daripada Roh Kudus, karya yang membawa kekuatan supernatural daripada Roh Kudus, itu pada waktu bekerja di dalam diri kita, nah kita akan mengalami pelepasan, kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Itu luar biasa, saudara sekalian. Ya, itu luar biasa. Itu tidak akan dimengerti oleh manusia pada umumnya kalau tidak mengalami kekuatan kuasa yang luar biasa ini. Nah, bagaimana kita dapat menikmati akan kekuatan hukum Roh Kudus yang yaitu yang akan melepaskan kita daripada hukum dosa dan hukum maut, ya, yaitu dengan suatu penyerahan total, dengan ketaatan total, dengan peka, sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan jangan kita memadamkan roh, ya. Jadi dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, Rasul Paulus mendorong agar mereka melakukan hal-hal yang membuat Roh Kudus tetap bekerja dan terus bergerak secara berkesinambungan
lalu Roh Kudus Rasul Paulus mengatakan jangan padamkan roh, ya. Jadi jemaat di Tesalonika itu diberikan dorongan seperti ini karena pada waktu itu mereka sedang mengalami masa-masa kebangunan rohani yang luar biasa, ya, seperti yang digambarkan Rasul Paulus dalam surat-surat yang dia tulis untuk jemaat yang dia gembalakan itu. Jadi Rasul Paulus rindu agar supaya jemaat Tesalonika itu mengalami gerakan daripada Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup mereka. Sehingga Rasul Paulus mengatakan harus peka, ya, harus sensitif terhadap gerakan Roh Kudus. Jangan padamkan. Ya, kita bisa padamkan suara Roh Kudus. Kalau sampai kita padamkan suara Roh Kudus, akhirnya mungkin kita akan kehilangan kepekaan itu, dan juga kita tidak akan mengalami pimpinan Roh Kudus yang luar biasa itu yang akan memerdekakan kita daripada hukum dosa itu. Sehingga kadang-kadang kita menjadi orang Kristen ada kemungkinan juga, nanti kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, kemungkinan untuk gagal juga ada, ya. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan tetap bekerja di dalam hidup kita kalau kita mau kembali kepadanya. Nah, mungkin kadang-kadang kita bertanya, apa yang dimaksud dengan memadamkan roh, ya? Nah, mungkin saya mengambil sedikit waktu untuk menjelaskan di sini apa yang dimaksudkan dengan memadamkan roh, ya, seperti sesuatu yang sangat abstrak, ya, saudara sekalian, ya. Sebenarnya memadamkan roh itu adalah sesuatu yang sangat real kalau kita menolak atau kalau kita meremehkan pekerjaan Roh Kudus, ya. Itu sesuatu yang sangat mendukakan Roh Kudus. Atau yang kedua, kita mungkin lebih cenderung mengikuti dorongan keinginan daging kita. Ya, kita lebih suka hidup di dalam kedagingan, ya. Cara kita melakukan sesuatu mungkin bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan, atau dengan cara lain mungkin kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kemalasan sehingga kita tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu dengan jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kerohanian kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Jadi kemalasan, ada seorang penulis mengatakan kemalasan adalah penghalang terbesar daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Jadi kita melihat di sini hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus menunjukkan bahwa orang percaya harus memenuhi hukum kehidupan menurut roh, yaitu kita harus berusaha bertumbuh, kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar supaya Roh Kudus boleh dengan secara kontinuitas, ya, berkesinambungan, bekerja terus di dalam hidup kita dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan di dalam perjuangan kita. Ingat, kita masih hidup di dalam daging, kita masih berjuang terus, kita masih berperang terus, ya. Jadi kita harus selalu setia kepada Tuhan, harus selalu berjuang dengan sungguh-sungguh, dan kita berusaha untuk mendapatkan pekerjaan roh di dalam hidup kita. Ya, jadi itu adalah hal yang penting. Ya. Jadi untuk mendapatkan karya Roh Kudus yang terus-menerus dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebenarnya harus selalu peka, sensitif, dan harus selalu mau taat kepada pimpinan roh. Ya, kita merasakan Roh Kudus bekerja, kita tahu. Roh Kudus mengingatkan, kita tahu. Ya, kita pertama-tama peka, kalau kita tidak mau menuruti, lama-lama kehilangan kepekaan itu. Jadi harus hati-hati sekali. Ya, kita harus hati-hati sekali. Baik, kita bersyukur sekali karena Roh Kudus, hukum Roh Kudus yang memerdekakan kita daripada hukum dosa dan hukum maut. Ya, hal ini diteguhkan lebih kuat lagi nanti dalam ayat
ayat berikutnya ya kita. Hari ini sungguh-sungguh akan melihat satu hal yang sangat indah yang Tuhan bekerja di dalam diri kita ya. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah, kita melihat di sini kalimat kadang-kadang Paulus memberikan kalimat yang tidak gampang dimengerti ya. Sebenarnya yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat atau karena tidak mungkin dilakukan oleh daging ya. Kalau kita melihat di sini tak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri ya. Dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini juga kalimat yang sangat gampang disalah mengartikan, gampang disalahgunakan oleh bidat-bidat ya. Mengatakan lihat Tuhan Yesus di dalam daging, Tuhan Yesus dikuasai dosa ya dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya kita akan melihat ini bukan seperti apa yang mereka katakan. Lalu dikatakan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, memang kalimat ini ayat yang ketiga tidak gampang dimengerti. Ya, saya coba untuk membuka ya. Kita melihat satu persatu. Ya, kita melihat satu persatu. Yang pertama, kita melihat hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Itu adalah sesuatu yang nyata. Karena fungsinya juga bukan untuk menyelamatkan kita. Ya, ingat baik-baik. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk mengingatkan kita, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Ya, nah kita sebagai manusia yang hidup di dalam kedagingan dikatakan di sini apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah karena daging kita lemah ya. Karena kita lemah. Jadi kita tidak dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Jadi di sini dengan jelas mengatakan apa yang tidak dapat kita lakukan, Allah melakukannya untuk kita. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Lalu manusia di dalam kedagingannya tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat yang Allah berikan kepada manusia. Karena manusia tidak mampu, Allah melakukannya untuk manusia. Dengan cara yang bagaimana Allah melakukan untuk kita, di sini dikatakan Allah mengutus anaknya dalam daging. Jadi inkarnasi daripada Tuhan Yesus. Itulah yang menyelesaikan masalah dosa kita, ya, masalah dosa kita. Jadi itu adalah sesuatu yang penting. Lalu kalimat kedua yang tadi dikatakan bisa disalahgunakan oleh para bidat, yaitu yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, apa yang dimaksudkan dengan serupa dengan daging, ya saya rasa serupa dengan daging, kita tahu dikuasai dosa oleh dosa. Apakah Yesus sungguh-sungguh dikuasai oleh dosa? Nah, Yesus menanggung dosa manusia. Ya, Yesus perhatikan baik-baik di sini. Mungkin kita akan lebih jelas kita melihat satu persatu. Alkitab mengatakan pada waktu Alkitab menyebut tentang daging, ya daging di sini sebenarnya lebih cenderung menunjukkan tentang sifat dosa manusia yang diwariskan oleh Adam, ya sifat dosa manusia yang diwariskan oleh Adam. Artinya itu adalah sifat kedagingan kita, sifat dosa kita. Nah, ketika Adam dan Hawa memilih melanggar Allah, mereka menjadi daging yang dikuasai oleh dosa. Ingat ya. Jadi pada waktu Adam dan Hawa memilih melanggar perintah Allah, mereka menjadi daging yang dikuasai oleh dosa.
Nah, itulah sebabnya di dalam diri manusia ada satu hal yang sangat menonjol, yaitu sangat cepat dalam melakukan kejahatan. Ya, dalam bahasa Mandarin ada satu istilah dikatakan "xue hao san nian, xue huai san tian". Artinya apa? Belajar baik memerlukan 3 tahun. Belajar jahat hanya 3 hari. Nah, sebenarnya belajar jahat tidak perlu 3 hari, ya, manusia tidak perlu diajar, ya, sudah bisa melakukan kejahatan. Tapi kalau mau manusia menjadi baik, wah, itu tidak gampang, saudara sekalian, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa daging yang dikuasai oleh dosa setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Jadi Yesus Kristus berinkarnasi itu adalah untuk menyelesaikan masalah daging yang dikuasai dosa itu. Nah, kita melihat yang kedua, ya, kata istilah serupa, ya, istilah serupa. Jadi dikatakan bahwa dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa oleh dosa. Yang serupa di sini berarti mirip, saudara sekalian, ya. Tidak sama sekali sama, tetapi mirip. Yang dosa yang dikuasai, daging yang dikuasai dosa, itu adalah Adam dan Hawa dan mewariskan kepada setiap kita. Lalu Yesus Kristus pada waktu berinkarnasi, dia memiliki tubuh manusia. Tetapi tubuh manusia itu hakikatnya tidak sama persis dengan tubuh Adam dan Hawa. Hanya serupa. Ingat baik-baik, ya. Hanya serupa. Jadi berarti sifat dosa itu tidak ada di dalam dirinya. Ya, sifat dosa itu tidak ada di dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus, di dalam daging Tuhan Yesus yang serupa dengan daging manusia yang sudah berada di bawah dosa. Jadi itu adalah hal yang harus kita mengerti supaya kita jangan sampai dibohongi oleh para bidat yang salah menjelaskan, yang mengatakan lihat Tuhan Yesus dagingnya juga dikuasai oleh dosa. Tidak, ya. Tuhan Yesus hanya memiliki daging yang serupa dengan daging yang telah dikuasai oleh dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak, ya. Tuhan Yesus tidak. Jadi kalau sampai di sini apakah ada kebingungan atau pertanyaan? Ya, silakan, ya. Ya, ini adalah satu kalimat yang sangat penting bagi kita untuk mengerti. Jadi itu adalah satu keserupaan. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, Yesus mengambil rupa sebagai manusia. Ya, dia mengambil rupa sebagai hamba. Jadi dia mengambil rupa di situ, bukan berarti dia sama sekali menjadi. Ya, itu adalah sesuatu yang penting. Jadi karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus dilahirkan walaupun dia memiliki daging, tetapi dia tidak mempunyai bapa jasmani, ya. Dia bukan anak Yusuf secara jasmani, ya. Ya, dia adalah anak Maria karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Ingat baik-baik, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mempunyai masalah dosa di dalam dagingnya. Baik, ya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mempunyai tubuh, tetapi dia hanya mempunyai Maria sebagai ibunya, dan dia tidak mempunyai, kalau secara lahir, ya, dia tidak mempunyai ayah jasmani, ya, karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini tubuh Tuhan Yesus, walaupun dagingnya, walaupun tubuhnya persis kita, ya, seperti tidak ada perbedaan, tetapi Alkitab berulang kali mengatakan istilah serupa, ya.
atau mengambil rupa seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Jadi serupa dan mengambil rupa itu tidak sama. Nah, lalu kalimat terakhir menunjukkan kepada kita mengapa Yesus perlu mengambil rupa daging di dalam dirinya, dalam inkarnasinya, kan supaya dia dapat menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia perlu daging itu karena dengan demikian dia sebagai wakil manusia seluruhnya. Karena dia memiliki daging, tetapi dia daging dalam daging yang tidak dikuasai oleh dosa. Manusia lain memiliki daging yang dikuasai oleh dosa, sehingga kita tidak dapat menyelesaikan masalah dosa diri sendiri. Kita tidak dapat mewakili orang lain untuk menyelesaikan masalah dosanya. Hanya Tuhan Yesus, karena Dia yang tidak berdosa. Ya, Dia yang dapat menyelesaikan masalah dosa di dalam diri kita, melunasi utang dosa, yaitu upah dosa adalah maut, ya, dikatakan dengan jelas. Jadi Tuhan Yesus melalui kematiannya dia menyelesaikan masalah dosa di dalam kedagingan manusia. Ya, itu penting. Sehingga di dalam ayat yang keempat kita melihat di sini supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Perhatikan baik-baik ya. Kita tadinya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Nah, sekarang dikatakan tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita. Bagaimana cara kita menggenapinya? Tidak hidup menurut daging. Tidak hidup menurut kekuatan diri sendiri. Tidak mengandalkan diri sendiri. Tetapi menurut roh. Mengandalkan roh di sini. Ya. Jadi tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam diri kita karena kita telah mengambil keputusan untuk menyerahkan seantero keberadaan kita, dosa kita kepada Tuhan. Ya, jadi seperti yang minggu lalu kita katakan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Artinya apa? Kalau saya hidup oleh akal budi, kalau saya hidup di dalam roh Allah, saya akan melayani Allah, hukum Allah. Tetapi kalau saya hidup menuruti tubuh insani saya akan tetap melayani hukum dosa. Itu adalah sesuatu keadaan kita. Lalu di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, hidup menurut dan memikirkan itu adalah dua hal yang tidak sama, tetapi saling berhubungan. Ya, kita hidup menurut roh, kita akan memikirkan roh. Nah, itu adalah sesuatu sebab akibat yang kelihatannya otomatis terjadi di dalam diri kita. Tapi itu dua hal yang berbeda. Ya, hidup menurut itu adalah suatu kondisi kerohanian kita. Kondisi kerohanian kita. Memikirkan itu adalah sesuatu aktivitas yang kita lakukan sebagai realita daripada kondisi kerohanian kita. Ya, nah, jadi kondisi kerohanian kita, kalau kita hidup menurut roh, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka secara otomatis kita akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, nah karakteristik daripada hidup menurut daging, ada seorang menuliskan dengan baik, saya rasa dia mengatakan adalah pertama percaya dan mengandalkan diri sendiri. Lalu kemudian diri sendiri menjadi pusat kehidupannya. Dalam komunis
kita tahu bahwa diri mereka sendiri adalah objek iman mereka atau objek kepercayaan mereka. Saya pernah diminta bantu untuk untuk memberikan jawab kepada seorang yang berlatar belakang mungkin Buddha atau komunis itu. Dia mengirimkan satu video klip yang mengatakan bahwa sebenarnya komunis itu agama katanya. Ya, karena ada satu orang menjelaskan komunis itu agama katanya. Lalu saya mendengar klip tersebut, saya mengatakan bukan ya. Komunis bukan agama, tapi mereka menganggap komunis itu adalah suatu keyakinan. Ya. Konsepsi komunisme itu sebagai satu keyakinan hidup, tetapi bukan agama. Jadi kita boleh mengatakan orang komunis tidak mempunyai agama, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa orang komunis tidak mempunyai keyakinan. Nah, itu berbeda. Ya, jadi orang komunis mempunyai keyakinan, yaitu diri mereka sendiri sebagai objek keyakinan atau kepercayaan mereka. Ya. Tetapi karakteristik daripada orang yang hidup menurut roh itu adalah hidup di dalam penyerahan, kewaspadaan, berhati-hati dan takut akan Tuhan. Artinya apa? Dia tahu penyerahan karena dia tahu bahwa dirinya sendiri tidak mampu. Ya, dirinya sendiri tidak mampu dan Allah yang akan bekerja di dalam hidupnya. Nah, di dalam ayat yang keempat menunjukkan kondisi saudara dan saya. Ya, jadi tidak lagi nebak-nebak. Ya, itu dengan jelas menunjukkan siapa kita. Ya, kondisi kerohanian kita. Dalam ayat keempat dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging. Jadi siapa kita, bagaimana kondisi kerohanian kita? Kita yang dimerdekakan oleh roh. Kondisi kerohanian kita adalah tidak hidup menurut daging. Tetapi kita hidup menurut roh. Sehingga kita juga memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu penting. Ya. Seperti di dalam Kolose pasal yang ketiga dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang dimaksudkan dengan hidupmu telah mati, itu artinya bahwa kedagingan kita sudah mati, sehingga hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Ingat, kita di dalam Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Jadi seperti juga di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya. Orang-orang yang memikirkan hal-hal yang rohani, yaitu orang yang memikirkan segala sesuatu yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, itulah yang dipikirkan. Ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah hal-hal yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang hidup menurut roh. Nah, itu penting sekali. Ya. Lalu kondisi ini kita miliki bukan berdasarkan hasil usaha kita sendiri, sekali lagi, karena kita dimerdekakan di dalam roh. Ya, itu penting. Ya. Karena kita dimerdekakan di dalam roh. Ayat yang ketiga tadi mengatakan kita tidak mampu. Ya. Kita secara daging kita tidak dapat memenuhi hukum Taurat. Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, dialah yang mengubah kondisi nature kita sehingga kita menjadi anak Allah. Itu penting. Jadi kita akan memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, ya ini
Ada satu lagu yang mungkin kita sering nyanyikan ya. I need thee every hour, stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. Dan kita melihat di sini temptation, pencobaan-pencobaan kehilangan kuasanya. Karena apa? Karena Tuhan dekat dengan kita. Ya, karena Tuhan dekat dengan kita, pencobaan-pencobaan itu tidak mempunyai kuasa. Tetapi kalau kita tidak hidup menurut roh, saudara sekalian, secara manusia kita tidak mampu, ya kita tidak dapat melakukan apa-apa. Seperti yang kita pernah bahas juga, Calvinis mempunyai 5 poin. Poin yang pertama adalah kita rusak secara total, ya total depravity. Ya, kita rusak secara total karena kita dilahirkan dalam dosa. Tetapi kita bersyukur setelah kita dimerdekakan. Ya, kita yang tadinya rusak secara total, setelah kita dimerdekakan, kita diberi kemampuan. Ya, tadinya kita tidak mempunyai kemampuan untuk memilih hal-hal yang bersifat rohani. Tadinya kita tidak mempunyai kemampuan untuk memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, sekarang setelah kita dimerdekakan, kita diberikan kemampuan, tetapi ya kita akan melihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa kita tetap diberikan tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kita diberikan kebebasan. Mau memilih memikirkan hal-hal yang daging atau mau memilih hal-hal yang roh. Jadi dua hal ini ada di dalam pemilihan kita. Ya, tergantung kita mau memilih yang mana. Sebelum kita dimerdekakan, kita tidak mempunyai kemampuan untuk memilih memikirkan hal yang roh. Kita hanya mampu memikirkan hal-hal yang dari daging sebelum kita dimerdekakan. Setelah kita dimerdekakan, kita diberikan kemampuan, sehingga kita juga diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi, apakah ada orang Kristen yang masih memikirkan hal-hal yang dari daging? Ada. Karena apa? Karena dia memilih untuk memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi, kita harus berhati-hati. Ya, jangan mengatakan kita bebas daripada dosa. Temptation tidak ada kekuatannya, temptation tidak ada kuasanya karena Tuhan dekat. Karena kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri kepada Tuhan, kita juga tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Sehingga kita juga ada kemungkinan jatuh di dalam dosa. Ya, jadi kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan senantiasa. Nah, di dalam ayat yang ke-6, kita melihat karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita lihat di sini, ya dari tadi dibicarakan tentang dua kondisi kerohanian kita dimerdekakan atau sebelum kita dimerdekakan. Kita hidup menurut roh atau kita hidup menurut daging. Kemudian ada dua macam keinginan, ya, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Dua macam pikiran. Dan sekarang kita melihat dua macam akibat. Ya. Akibat yang pertama adalah maut. Akibat yang kedua adalah hidup damai sejahtera. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus kepada Allah, sehingga kita memiliki hidup dan juga kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera karena kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak merasakan perlindungan Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera. Ya, seperti anak kecil, kalau orang tuanya dekat, dia tenang. Ya, kalau satu saat dia tidak melihat orang tuanya, dia menangis. Ya, waktu satu kali kita bawa cucu ke
museum kita melihat ada seorang anak nangis jalan ke sana kemari cari mamanya. Mamanya juga cari dia, dia juga cari mamanya. Anak itu nangis sana nangis ini. Akhirnya ketemu baru tenang dia. Jadi kita melihat kadang-kadang kita juga seperti anak itu ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita berjalan di jalan sendiri, kita kehilangan damai di dalam hidup kita. Jadi dijaga Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan seperti Yesaya di sini mengatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepada mula ia percaya. Ya saudara sekalian, ini penting sekali ada istilah sebab di sini. Mengapa Tuhan menjaga hati kita dengan damai sejahtera? Karena kita percaya kepada Dia. Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-139, Daud juga berdoa di sini, selidikilah hatiku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita selalu berdoa, membuka diri, hidup transparan di hadapan Allah, kita akan merasakan sesuatu damai, sesuatu sukacita yang sejati, yang daripada Tuhan, yang disebutkan di sini sebagai sesuatu hidup dan damai sejahtera. Nah, kita akan mendapatkan damai kalau kita juga dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang keempat, janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya rasa kekhawatiran adalah sesuatu yang menjadi bagian hidup kita kadang-kadang. Ya, kita selalu khawatir. Kita selalu khawatir. Kalau kita buka koran, kita melihat di sana sini, apalagi terakhir ini banyak kejahatan yang terjadi. Nah, kita membaca koran lagi, kita melihat sekarang pandemi semakin parah di Indonesia. Kita khawatir lagi dengan keluarga kita di Indonesia. Kita mendengar bahwa masalah ekonomi terpengaruh oleh pandemi. Kita khawatir lagi. Masalah kesehatan, kita dengar sana-sini, makan ini juga berbahaya, makan itu juga berbahaya. Akhirnya kita hidup di dalam kekhawatiran. Hidup kita banyak khawatir, saudara sekalian. Ya. Tetapi di sini jangan dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana kita tidak khawatir, ya saudara sekalian? Bagaimana kuncinya supaya kita tidak khawatir? Itu penting, ya. Bagaimana kuncinya supaya kita tidak khawatir? Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau hati kita, pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah yang melampaui akal, melampaui apa yang dapat kita pikirkan, maka kita akan memiliki damai dan tidak akan ada khawatir. Tetapi kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, kita akan menanggung kekhawatiran itu sendiri, ya. Seperti lagu yang seringkali kita nyanyikan, ya. Seperti satu lagu yang sering kita nyanyikan yaitu What a Friend We Have in Jesus. Ya, jadi saya lihat di sini ya, What a Friend We Have in Jesus. Ya, di sini dikatakan, oh what peace we often forfeit, and oh what needless pain we bear. Ya, kita kehilangan damai. Kita menanggung penderitaan yang tidak perlu, saudara sekalian. Mengapa? All because we do not carry everything to God in prayer, saudara sekalian. Ya, karena kita tidak menyampaikannya kepada Allah di dalam doa, sehingga kita kehilangan damai, sehingga kita menanggung penderitaan yang tidak ada artinya. Ya, saudara sekalian, itu penting sekali. Itu penting sekali.
Jadi kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa, kita akan kehilangan damai. Di lain sisi, kita akan menanggung penderitaan yang tidak perlu, saudara sekalian. Dikatakan di sini, yang tidak perlu. Ya, jangan menanggung penderitaan yang tidak perlu. Jangan hidup di dalam kekhawatiran, karena itu adalah penderitaan yang tidak perlu, dan itu adalah cara iblis, alat yang dipakai oleh iblis untuk menggerogoti kedamaian kita. Sehingga dikatakan di sini, damai kita hilang dan kita menanggung penderitaan yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita bahagia karena kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Kita bahagia karena kita tidak ada hukuman lagi. Tapi kita juga harus selalu dekat dengan Tuhan sehingga kita memiliki hidup dan damai sejahtera yang merupakan hasil yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Baik. Lalu kita melihat di sini sebaliknya, ya. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi di sini menjelaskan mengapa kedagingan membawa maut, ya, karena dia adalah perseteruan dengan Allah. Jadi kita melihat 4 kondisi di sini. Pertama, perseteruan. Yang kedua, tidak takluk. Yang ketiga, tidak mungkin takluk kepada Allah. Yang keempat, tidak mungkin hidup berkenan kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang salah di dalam jalan manusia. Kadang manusia hidup dalam daging karena mereka menyangka dengan jalan demikian mereka akan hidup bahagia. Atau mereka mencoba mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Sebenarnya kadang-kadang bukan mereka ingin, tetapi mereka mencari, tapi jalannya salah. Ya, mereka tidak tahu bahwa justru cara hidup yang demikian membuat mereka menjadi seteru Allah. Nah, kalau kita menjadi seteru Allah, kita tidak mungkin bahagia dan damai sejahtera. Karena kita menjadi seteru sumber hidup, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Kalau kita menjadi seteru Allah, berarti kita menjadi seteru sumber hidup, sumber damai sejahtera, dan sumber sukacita. Kalau kita menjadi seteru daripada sumbernya, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera? Ya, saudara sekalian. Jadi manusia kadang-kadang menyangka caranya bisa membawa dia bahagia, tetapi sebenarnya ujungnya adalah mereka menderita. Mereka menderita. Karena apa? Karena sumber daripada kebahagiaan, damai sejahtera telah mereka tolak, telah menjadi seteru mereka. Maka tidak mungkin ada berkat Allah yang Allah sediakan kepada orang yang berkenan kepadanya itu menjadi miliknya. Ya, tidak akan. Ya, tidak akan. Jadi tidak sedikit orang secara kedagingan mendapat materi, saudara sekalian, yang mereka inginkan, tetapi semuanya tidak dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Sehingga tidak sering kita menemukan orang yang putus asa, bahkan ingin melarikan diri dari kenyataan hidup ini dengan bunuh diri dan sebagainya. Karena apa? Karena kekosongan. Walaupun secara fisik, secara materi, mereka dapat. Secara nama baik, mereka dapat. Tetapi secara kerohanian, mereka hidup di dalam kekurangan, kekosongan, penderitaan. Dan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Karena mereka menjadi seteru Allah. Lalu di dalam ayat yang ke-9,
Di situ dikatakan, tetapi kamu, nah saudara sekalian, kembali lagi kepada kita, ya, tetapi kamu, ya, saudara dan saya, tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika, istilah jika adalah kalimat yang ada syaratnya. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, dalam ayat ini kita menjumpai ada roh Kristus di dalam diri orang percaya yang hidup dalam pimpinan roh sampai memiliki kehidupan menurut roh. Jadi Roh Kudus kembali lagi memampukan kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus juga yang diam di dalam diri kita memampukan kita hidup menurut roh. Sehingga Roh Kudus juga yang menolong kita untuk memikirkan hal-hal yang datangnya dari roh. Ya, ini penting sekali. Kalau di ayat yang ke-26 lagi kita akan melihat bahwa Roh Kudus mendoakan kita, saudara sekalian. Ya, itu luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita taat kepada pimpinan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Nah, sekali lagi dikatakan jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Apakah ada kemungkinan Roh Allah tidak diam di dalam orang percaya, saudara sekalian? Apakah ada kemungkinan Roh Allah tidak diam di dalam diri orang percaya? Nah, dulu saya khotbah pernah memberikan satu perumpamaan. Hati kita, ya, hati kita seperti sebuah rumah. Nah, di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur, ada tempat tidur, ya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, pada waktu Roh Kudus berada di dalam hidup kita, siapa yang menjadi tuan? Itu yang pertama yang harus kita tanyakan. Ya. Apakah Roh Kudus yang menjadi tuan atau kita tetap menjadi tuan? Kalau kita tetap menjadi tuan, Roh Kudus berada di mana? Di ruang tamu, hanya sebagai tamu. Nah, saudara sekalian, ya, kita datang kepada Dia. Kadang-kadang kita melihat orang berdoa dengan luar biasa hebatnya, saudara sekalian. Nah, itu doa hanya menganggap Tuhan itu sebagai tamu, saudara sekalian. Ada perlu datang ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, ya. Setelah itu hidup pribadi tidak mau diganggu oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, ya, masalah sifatnya tidak mau diubah oleh Tuhan Yesus. Cara dia berbicara tidak mau diubah oleh Tuhan Yesus. Cara dia melakukan dagang dan sebagainya tidak mau dikuasai oleh Tuhan Yesus. Jadi pada akhirnya ya tidak bisa mengalami karya roh di dalam hidupnya karena Roh Kudus hanya sebagai tamu dan tiap kali hanya duduk di ruang tamu. Ya, kalau perlu datang kasih tahu Tuhan, kalau sudah bye-bye, ya jangan mengganggu hidup pribadi saya. Nah, setelah itu kalau ada perlu lagi datang berdoa lagi kepada Tuhan. Kalau kita menganggap kita tetap tuan rumah di dalam hati kita dan Roh Kudus hanya sebagai tamu, maka kita tidak dapat mengalami karya Roh Kudus. Tapi di sini dikatakan jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Istilah diam di sini adalah istilah yang sungguh-sungguh berkarya, ya, yang sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Raja di dalam hati kita. Ada satu pengalihan otoritas hidup kita kepada Tuhan. Ya, ada satu pengalihan otoritas hidup kita kepada Tuhan. Jadi yang berotoritas, yang mengambil keputusan, yang mengatakan benar dan salah, yang mengatakan boleh atau tidak, itu bukan prinsip kita lagi, tetapi prinsip Allah, hukum Roh Kudus yang akan menjadi dasar, ya, menjadi ukuran, ya, menjadi norma di dalam hidup kita. Kalau itu yang menjadi cara hidup kita, kalau Roh Kudus
yang bekerja di dalam hidup kita, maka saya percaya apa yang dikatakan di dalam ayat ini akan menjadi pengalaman hidup kita. Kita akan teruskan lagi ayat yang ke-10 dan selanjutnya minggu depan. Ya, tadi kita mengatakan Roh Kudus akan diam di dalam kita, tapi kadang-kadang kita mengabaikan, terlalu sibuk, ya, atau kita tetap berkeras kepala sehingga memadamkan pekerjaan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, bahkan yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ketiga bisa juga menghujat Roh Kudus, ya. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita hati-hati, jangan sampai kita tidak mengizinkan Roh Kudus menjadi Tuhan dan Tuan di dalam hidup kita. Ya, itu penting sekali. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dalam doa, ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami merasa bahagia karena kami dipilih oleh Tuhan, karena kami dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kami di dalam diri kami tidak ada penghukuman. Bukan saja demikian, kami bersyukur karena Roh Kudus yang terus-menerus bekerja di dalam hidup kami, menolong kami untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu hukum-hukum Allah, kehendak Allah, dan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap menjaga kepekaan hati kami terhadap gerakan Roh Allah, supaya kami sungguh-sungguh mau mengalami hidup dan damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Berkati kiranya setiap saudara-saudara kami yang bergabung di dalam Bible study ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluarga, segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak mereka, memberikan hikmat di dalam mendidik anak mereka, dan juga studi anak-anak mereka, khususnya di dalam masa-masa pandemi ataupun setelah pandemi. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah, banyak hal yang perlu penyesuaian diri, banyak hal yang membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami, sehingga kami tetap hidup di dalam pimpinan dan naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.